Halo guys, welcome to Enatek ID dan kali ini aku akan membahas iOS 15.2 yang baru saja muncul untuk pengguna umum. Jadi iOS 15.2 sudah aku gunakan kurang lebih 1 minggu terakhir, yaitu dengan rilis candidate atau versi di mana sebelum keluar untuk pengguna umum. Jadi 1 minggu itu bisa dicoba untuk developer ataupun public beta tester. Jadi untuk build number yang aku gunakan iOS 15.2 adalah 19C57. Baik, jadi iOS 15.2 tidak terlalu signifikan perubahannya. Beberapa hal kecil yang menurutku juga penting dan berguna. Yang pertama adalah adanya toggle baru untuk macro mode bagi iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max. Jadi bagian kamera, lalu di bagian bawah ini ada macro control, jadi akan otomatis mengganti ke ultra wide lens jika menggunakan makro foto ataupun video. Jadi sebelumnya kan akan otomatis nih ketika mendekat objek akan otomatis ataupun misalnya kalian toggle manual harus ke 0,5 lens. Kali ini enggak, jadi di bawah kiri ini ada logo kecil yaitu untuk makro foto. Jadi ketika seperti ini dan membutuhkan makro, tinggal diklik aja langsung akan otomatis ini adalah makro kamera untuk iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max. Selanjutnya, Apple Music. Jadi Apple Music subscription-nya ada hal baru yang dinamai Voice Plan oleh Apple. Jadi bisa subscribe lebih murah dan bisa langsung hanya diaktifkan melalui Siri saja. Apalagi kalian menggunakan HomePod tapi tidak menggunakan Apple Music full untuk subscription-nya, kalian bisa pilih dengan Voice Plan ini lebih murah dan sesuai apa yang kalian inginkan melalui Siri. Lalu yang kedua di bagian Apple Music adalah sekarang di bagian playlist. Misalnya contoh nih, ini salah satu playlistku, Nels Playlist. Sekarang bisa kalian drag ke bawah. Ini bisa kalian search lagu apa saja yang kalian inginkan. Jadi contoh misalnya ada banyak sekali lagu di dalam playlist kalian. Kalian bisa tinggal search saja lagu yang kalian inginkan di dalam playlist kalian tersebut. Berikutnya untuk notification summary ada sedikit perbedaan. Jadi kalian bisa masuk ke setting. Jika kalian belum mengaktifkan tersebut, masuk ke notifications. Nah di bagian notifications ini kalian bisa menyalakan schedule summary. Jika kalian nyalakan, pilih otomatis aplikasi apa saja yang kalian masukkan di notification summary dan perubahan desainnya sedikit berbeda lah, tidak jauh tapi ada perbedaan sedikit. Tapi untuk aku pribadi tidak menggunakan ini ya, karena jarang sekali sih aplikasi-aplikasi biasanya yang tidak penting langsung aku matikan saja notifikasinya. Lalu untuk privacy juga ada hal baru, jadi yang dikatakan di iOS 15 dengan adanya App Privacy Report akhirnya kali ini datang. Kita bisa masuk ke bagian setting, lalu ke bagian privacy. Jadi di bagian privacy sekarang ada App Privacy Report di bagian paling bawah. Kalian bisa tahu nih apa saja aplikasi, data dan sensor access, semuanya akan terlihat di sini. Semuanya akan muncul dan beberapa hal-hal penting yang mengikuti network activity ataupun dengan aplikasi-aplikasi tertentu, semuanya akan muncul di bagian App Privacy Report ini. Selanjutnya yaitu Apple katakan di iOS 15.2 dengan Find My. Ketika iPhone kalian menyalakan power reserve ya, jadi baterai ketika habis, tetap bisa akan di-tracking, dicari di Find My Apps jika HP kalian hilang dalam 5 jam. Jadi menurutku sudah sangat baik lah kalau misalnya kalian kehilangan atau bingung iPhone kalian di mana, bisa langsung cari di Find My dalam waktu 5 jam, walaupun iPhone kalian baterainya habis tetap bisa dicari. Selanjutnya iMessage, fitur baru yang menurutku perlu di-mention juga sih, walaupun memang tidak banyak orang Indonesia yang pakai ya. Jadi di sini adanya notifikasi atau warning message yang dikeluarkan di message app ketika ada anak yang mengirim atau mendapatkan kiriman foto nudity. Jadi akan otomatis ke blur, lalu dapat warning. Nah, anak tersebut juga bisa ngontak ke orang tuanya jika tidak yakin terhadap foto tersebut, khususnya anak-anak kecil ya. Dan ini harus dinyalakan juga family sharing-nya sehingga bisa mengontak orang tua di dalam family sharing tersebut. Selanjutnya untuk Apple Stocks, sekarang adanya kurs yang sesuai. Contohnya nih, misalnya Telkom Jakarta otomatis ini akan IDR ya, 4080 IDR, tidak semuanya dipukul rata USD. Kecuali kalau misalnya Google, lalu akan otomatis harganya sesuai USD, jadi akan mengikuti negaranya masing-masing. Serta untuk stock apps ini juga adanya year to date untuk grafnya. Jika kalian merasa itu butuh dan menggunakan Apple Stocks kalian lebih oke, ya kalian bisa mendapatkan fitur itu di iOS 15.2 ini. Bagi pengguna Apple Notes dan juga Reminders yang sudah diperkenalkan ada hal baru dari iOS 15 yang awal yaitu adanya teks. Perbedaannya yang diberikan di iOS 15.2 adalah teksnya bisa kalian rename ataupun bisa kalian delete sesuai yang kalian butuhkan. Lalu selanjutnya jadi di iPad sih kali ini. Jadi untuk iPad di bagian iOS 15.2 ini ada hal baru yaitu dengan
adanya setting untuk terkait Apple Pencil. Jadi kali ini di iOS 15.2 adanya pencil gestures di sini. Misalnya left corner swipe, kalian bisa sesuaikan screenshot ataupun quick notes. Lalu yang bagian kanan, kalian bisa sesuaikan quick note atau screenshot. Dan sekarang untuk quick note pun tanpa harus Apple Pencil, bisa menggunakan tangan, quick note akan muncul di bagian ini. Jadi oke sih, terserah kalau kalian mau kiri juga untuk quick note, bisa kalian setting. Lalu untuk bagian kiri otomatis akan keluar quick note. Selanjutnya, beberapa bugs juga sudah diselesaikan nih oleh Apple di iOS 15.2 dan lebih baik. Yang pertama yang ingin mention adalah untuk ProRAW. ProRAW foto yang kalian bisa ambil di iPhone 12 Pro, Pro Max ataupun iPhone 13 Pro dan Pro Max yang kadang overexpose ketika kita upload nih dengan aplikasi lain misalnya Lightroom, lalu VS Code. Ini sudah tidak masalah di iOS 15.2. Untuk video streaming apps yang mungkin kadang tidak bisa load konten di iPhone 13 series, ini sudah diselesaikan oleh Apple di iOS 15.2 ini. Lalu Apple juga menyelesaikan Siri yang mungkin tidak respon ketika voice over-nya berjalan, lalu ketika juga iPhone-nya terkunci. Aku sertakan link di description di bawah untuk release notes-nya oleh Apple yang dikeluarkan di iOS 15.2 ataupun juga dengan iPadOS 15.2. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.